pagi Bu Nela. Ini akhirnya bisa bertemu ya Bu, bisa melakukan kerjasama begitu. Kalau kemarin kita beberapa kali bertemu itu memang posisi saya sebagai PLT Dekan Ibu, karena memang dinamika yang terjadi di fakultas kami dan apa namanya beberapa hal begitu, sehingga saya kemudian menggantikan dekan sementara. Nah, alhamdulillah sebenarnya pada kesempatan kali ini kami sudah punya dekan baru. Jadi saya tetap menjabat sebagai wakil dekan, mohon maaf, karena memang ada target Ibu di tahun depan saya memang harus studi lanjut, sehingga agar dinamikanya tidak terlalu tidak terlalu berat, sehingga alhamdulillah dekan yang baru sudah di SK-kan begitu, yaitu Bu Anissa Warastri, memang dari prodi psikologi. Jadi memang karena kami masih tergabung fakultasnya dari beberapa keilmuan, sehingga alhamdulillah untuk dekan yang saat ini kita ambilkan dari prodi psikologi. Nah, untuk agenda kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama tentu saya sampaikan kepada Bu Dekan, Bu Nela, yang telah memberikan kesempatan begitu kepada kami di fakultas, di prodi, untuk dapat melakukan kegiatan kerjasama, terutama dalam rangka PKKM. Nah, alhamdulillah di prodi akuntansi sendiri itu kemarin di hibah MBKM kami juga lolos begitu. Dan PKKM ini sebenarnya di fakultas kami itu yang periode tahun kemarin dan tahun ini alhamdulillah psikologi juga lolos, dan alhamdulillah ini ditambah akuntansi, sehingga nanti mohon arahan begitu kebijakan-kebijakan, aturan yang kemudian sudah berlaku di fakultas maupun prodi untuk dapat kita cermati bersama dan kita diskusikan, sehingga nanti di dalam pelaksanaan kegiatan pertukaran belajar ini bisa kita lakukan dengan baik. Sekali lagi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi dan jajaran di tingkat prodi, sekretaris prodi, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan FEB UFP. Terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk dapat melakukan kegiatan dan menjalin kerjasama. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bu Nela, ini saya di jalan sehingga off cam begitu. Insya Allah nanti bisa bertemu Bu lagi di lain kesempatan. Mas Nun. Baik, terima kasih untuk Bu Wakil Dekan. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bu Nela memberikan sambutan. Oke. Terima kasih Bu Rikel. Suara saya terdengar Bu? Ya, alhamdulillah terdengar Bu. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Yang saya hormati Bu Nur Fitri Mutmainah selaku Wakil Dekan, Bu Rikel, dan Bapak Ibu dari Unisa, serta Bapak Ibu Kaprodi, Sekprod dari UMP, ada Pak Iwan hadir di sini selaku Kaprodi Akuntansi S1, Pak Bima selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1, Pak Suyoto PhD selaku Kaprodi Manajemen S1, dan Bu Ika Yustina selaku Sekprod Manajemen S1. Ini kita berlima dari FEB UMP. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Unisa atas inisiasi untuk kerjasama yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri. Kami mungkin perlu menginformasikan juga bahwa salah satu prodi kami, manajemen ini juga mendapatkan PKKM. PKKM, kemudian programnya, tapi programnya tidak ada exchange ya. Jadi programnya kita ada beberapa program untuk mahasiswa, tapi kebetulan tidak ada exchange. Nah, kebetulan ini Unisa ada program exchange untuk PKKM-nya. Prinsipnya kami welcome Bu Fitri, Bu Rikel. Nanti bisa didiskusikan secara lebih detail konversi mata kuliahnya, kemudian nanti periode pelaksanaan kuliah, kemudian teknis ketika mahasiswa Unisa datang ke FEB ini. Ada nanti
karena yang dapat PKKM akuntansi nggih, Bu Rikel nggih. Iya, Bu. Nah, nanti monggo nanti bisa didiskusikan, dan ini juga hadir Pak Suyoto dan Bu Ika dari program studi manajemen. Nanti mungkin bisa ada hal-hal yang bisa dikolaborasikan terkait dengan program PKKM, sehingga kebermanfaatannya lebih besar, dampaknya lebih besar untuk institusi ini. Perlu kami sampaikan bahwa program MBKM di FEB UMP ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun, dan kita programnya bervariatif. Yang sedang kita laksanakan saat ini ada magang di beberapa instansi, dan proses rekrutmen serta seleksinya kita lakukan di tingkat fakultas, prodi dan fakultas. Kemudian nanti penempatan di di instansi, baik di instansi pemerintah ataupun di industri seperti perbankan ataupun asosiasi pengusaha UMKM. Kemudian dari proses MBKM itu kita ada dosen pendamping lapangan, kemudian juga mahasiswa ada target nanti yang dikerjakan yang tercatat dalam logbook, dan di akhir nanti mereka akan presentasi. Untuk pertukaran pelajar yang pernah kami lakukan itu dengan UAD ya, UAD dan UMS sudah belum ya Pak Iwan ya? Ya, waktu itu yang UAD itu malah justru saat pandemi. Tapi kita bisa mengirimkan ke sana, dan ada konversi yang kita akui, yang diakui oleh sana, dan kita akui konversinya. Nanti pengalaman exchange dengan program MPKM ini bisa diadopsi mungkin, dan saya yakin di Unisa ini juga sudah punya pengalaman untuk melakukan proses exchange belajar. Mungkin sebagai pengantar demikian Bu Fitri, Bu Rikel, Bapak Ibu Stoyo dari Unisa. Saya nanti izin live Zoom ini. Kemudian dengan Pak Bima akan jadi juri untuk event summer course hari ini. Kebetulan kita closing International Summer Course. Mudah-mudahan nanti diskusinya bisa real dan bisa bisa dikerjakan secara real program kerjanya, dan ada implementasi dari diskusi kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Baik, mungkin acara selanjutnya yaitu bicarakan tentang teknis, gitu ya, teknis pelaksanaan pertukaran pelajar. Di mahasiswa yang kami terjunkan ini nanti adalah mahasiswa semester 5, karena di kebijakan universitas ini mahasiswa yang mengikuti MBKM ini adalah mahasiswa semester 3 ke atas. Jadi kami akan menerjunkan, kemarin itu kami memilih universitas yang akan kami ikutkan pertukaran pelajar, yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, gitu. Dan kuota mahasiswa ada 6, kemudian kami bagi begitu ya, 3 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 3 di di Universitas Muhammadiyah Surakarta, gitu. Nah, saat ini mahasiswa sedang dalam proses seleksi, begitu. Dan kurikulum struktur kurikulum di prodi kami ini di semester 5 itu kami ada 21 SKS. Kemarin kami juga sudah pernah mengadakan pertukaran pelajar, tapi ikut program Kemendikbud begitu, PMM gitu ya Pak. Nah, ini memang nanti ada selisih 1 SKS gitu. Nah, tapi bisa kami nanti buatkan semacam berita acara begitu. Nah, untuk
mata kuliah yang di semester 5 ini kami ada pengauditan dan praktik, kemudian metodologi penelitian, teori akuntansi, kemudian ada akuntansi lembaga keuangan syariah, etika profesi dan bisnis, dan juga statistika penelitian. Nah, ini nanti mungkin bisa kita diskusikan terkait struktur kurikulumnya, apakah di UMP ini ada mata kuliah yang istilahnya masih berkaitan begitu, berkaitan, atau mungkin kalau misalkan nanti tidak ada di di prodi akuntansi, bisa di prodi manajemen UMP juga bisa sharing ke kami struktur kurikulum gitu. Ini Pak Iwan dan tadi sudah bergabung prodi manajemen terkait mata kuliah yang ada di semester 5 di prodi kami. Kalau di prodi akuntansi UMP sendiri, apakah mata kuliahnya ada yang sama atau berbeda, Pak? Gitu, itu kalau mencermati sebaran di semester 5, atau mungkin nanti bisa, apakah kalau di Unisa itu kalau yang pertukaran mahasiswa sekarang harus ngambil mata kuliah konversinya di semester 5 juga, Bu? Tidak harus, Pak. Jadi bisa nanti tergantung di semester ganjil begitu ya. Ganjil. Kalau di semester 5 sih yang kebetulan sama ada pengauditan, meskipun kami praktik juga ada, pengauditan ada, praktik ada, metodologi penelitian ada, teori akuntansi ada, akuntansi lembaga keuangan syariah ada, etika profesi, ya, ada semuanya, Bu. Ada semuanya. Cuma mungkin nanti sebarannya, cuma kalau di tempat kami teori pengauditan sendiri, praktek pengauditan, mata kuliah sendiri. Kalau teorinya 3 SKS, praktiknya 2 SKS. Tapi di semester yang sama ya, Pak ya, pengauditan dan praktik ya? Ada berbeda, Bu. Oh, artinya pengauditannya di semester 5, tapi praktiknya di semester ganjil, ganjil ini. Teorinya di semester 7 sebelumnya. Oh, semester. Kalau tidak keliru, coba nanti saya cek ulang. Oke. Cuma kami pengauditannya memang ada pengauditan 1, pengauditan 2, 6 SKS, masing-masing 3, dan ada praktik 2, sekitar 8 SKS. Tapi prakteknya di semester genap ya, Pak? Semester ini, terganjil ya berarti ini. Oh ya, artinya kan masih ada, bisa. Di semester yang sama atau di semester berbeda, Pak? Untuk teori dan praktiknya, semesternya berbeda. Semesternya berbeda, tetapi tetap di semester ganjil begitu ya, Pak? Artinya ganjil genap. Ganjil genap. Coba. Nanti saya ulang. Atau mungkin bisa diinfokan, Pak, struktur kurikulumnya supaya mungkin nanti kami bisa mencermati begitu, Pak. Nanti kami kirim, Bu. Oh, okay. Cuma untuk semester ini kalau tidak keliru mata kuliah audit itu untuk teorinya. Untuk audit, untuk teorinya. Oh, ada kebetulan kami kan ada pemberlakuan 2 kurikulum, Ibu.
ada kurikulum 2016 dan kurikulum 2000. Untuk kurikulum 21 itu kami ada teori pengauditan master ganjil. Untuk yang apa? Untuk praktik audit, untuk yang kurikulum lama 2016 itu juga mata kuliah pengauditan. Ada auditan teori untuk kurikulum 21 dan praktik pengauditan untuk kurikulum 16. Ya. Ya. Untuk sebarannya berapa SKS ya Pak ya? Kalau di semester 5 sendiri Untuk sebarannya? Sebarannya kami 24. 24. Terkait mekanisme untuk jadwal perkuliahan di semester ganjil dimulai kapan ya Pak ya? Pasti tanggal pastinya. Kami biasanya awal September. Artinya ini kan mahasiswa kami nanti terjun ke sana itu hanya melakukan menyesuaikan jadwal, kemudian sifatnya kan bukan resiprokal ya Pak ya, jadi hanya mahasiswa kami yang yang ikut gitu ya, ikut kuliah di UMP begitu. Nah nanti di kelas kami gitu. Ya di kelas. Kemudian terkait teknisnya bagaimana ya Pak? Mungkin mahasiswa butuh, kalau di sini kan kalau di Unisa itu mahasiswa pertukaran itu dianggap seperti mahasiswa baru begitu. Ada NIM-nya dan juga KRS-nya itu seperti mahasiswa KRS-an begitu Pak. Karena dibuatkan NIM begitu. Kalau di Unisa kemarin ada dari UM Gresik begitu, masuk ke kami itu dibuatkan NIM baru. Gitu. Nah kalau di UMP bagaimana ya Pak? Oke, kalau pengalaman kami kemarin ada beberapa mahasiswa yang luar Jawa, ada sekitar 20-an. Itu memang harus masuk ke sistem kami, tapi kayaknya tanpa NIM-nya tetap pakai NIM asal, jadi berbeda. Tapi dalam rangkaian agar mahasiswa tersebut bisa presensi online dan terdaftar di daftar mahasiswa yang nanti bisa dinilai oleh dosen yang ada. Oke. Kemudian untuk teknis pembayarannya kayaknya sih nanti langsung nanti kami komunikasikan ke Biro Keuangan Ibu, termasuk ke LPMPAI. Kalau tidak keliru nanti prosedurnya juga masuk ke sistem MBKM-nya universitas. Nanti terkait SPP-nya 1 SKS berapa ya di UMP? Terkait MBK, kalau di akuntansi, saya belum tahu nanti untuk teknisnya. Kalau tidak salah ada MOU antar PTM, nopo gitu? Iya. Terkait MBKM. Mungkin nanti untuk itu saya komunikasikan dulu dengan Pak WR1 dan teman-teman di penanggung jawab MBKM.
Karena kemarin memang apa di prodi yang pengalaman tahun lalu itu prodi tahu-tahu ada mahasiswa titipan dari perguruan tinggi lain itu, karena yang mengurusi semuanya di MBKM pusat. Artinya nanti bisa ini ya Pak ya, Oke. terkait biaya. Mungkin kan itu Oke. yang menjadi pertanyaan banyak mahasiswa begitu. Ini kalau saya kan kemarin kami apa namanya sosialisasikan itu, kemudian ada mahasiswa yang mendaftar, kemudian menanyakan terkait biayanya bagaimana ya Bu gitu. Apakah tetap bayar di Unisa atau di sana nanti Pak ada pembayaran. Kalau kemarin itu yang di UM Gresik itu kami karena sifatnya resiprokal nih Pak. Jadi pembayarannya cukup di universitas masing-masing. Jadi seperti apa ya, bayar SPP biasa di universitas masing-masing. Jadi tidak ada tambahan biaya. Nah, kalau misalkan ini kan tidak resiprokal begitu Pak. Jadi mungkin nanti ketentuannya kami mengikuti begitu. Itu. Ya, mungkin untuk kepastiannya, karena setahu saya dulu pernah disosialisasikan, itu kan ada MOU antar PTM, mungkin modelnya kalau pertukarannya kampus to kampus kan tinggal kalau jumlahnya sama kan bayarnya seperti yang disampaikan Bu Rigel tadi di UM Gresik, pokoknya bayar ke perguruan tinggi masing-masing, tinggal tukar mahasiswa gitu. Tapi karena ini kasus ini saya komunikasikan dulu dengan Pak WR1 dan penanggung jawab MBKM yang mungkin sudah pernah melakukan teknis. Begitu Bu Rigel. Iya Pak. Jadi kami tunggu kabarnya ya Pak ya. Ya, termasuk mungkin nanti kami kirim ini Bu, sebaran mata kuliah nggih. Oh nggih Pak. Sebaran mata kuliah baik yang kurikulum 16 maupun kurikulum 21. Untuk kelasnya sih nanti bisa menyesuaikan. Ya, untuk kelas mungkin karena ada 3 mahasiswa, itu kayaknya mau diarahkan mengambil mata kuliah yang sama, Ibu. Iya Pak. Kalau misalkan nanti untuk memudahkan konversi Pak sebenarnya, kalau misalkan nanti mata kuliahnya itu ada yang sama begitu, kami ngikut gitu ya Pak ya, ikut kelas begitu Pak. Oke. Termasuk ketiga-tiganya mata kuliahnya sama gitu, ketiga mahasiswa. Iya, karena di semester yang sama begitu. Sama gitu. Oke. Jadi mungkin juga kami bisa mendapatkan sebaran mata kuliah dari prodi manajemen gitu Pak. Nanti kita cocokkan aja ini nanti kalau misal ada mata kuliah yang bisa kami ambil di prodi lain selain akuntansi. Siap. Pak Yoto, monggo. Oke, Alhamdulillah baik. ini Pak Suyoto PhD, Prodi Manajemen S1 juga ikut hadir, Ibu. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sudah diperkenalkan, nama saya Suyoto, Prodi Manajemen. Terkait dengan mata kuliah MBKM yang ditawarkan dari Unisa, itu di Prodi Manajemen itu, mohon maaf Bu, tidak ada semua. Yang statistik nggak ada ya Pak ya? Yang paling mendekati itu statistik penelitian. Statistik. Di kami itu statistik bisnis, karena prodi kami manajemen, jadi orientasi statistiknya pada bisnis. Mata kuliah yang lain itu spesifik akuntansi semua. Kemudian untuk statistik penelitian mungkin relatif sama dengan statistik bisnis. Nah, statistik bisnis di prodi kami itu
terdistribusi pada semester 4, ya semester genap. Sementara di sini kan di semester 5, tapi mungkin Iya. semester menjadi tidak masalah, enggak apa-apa, mungkin bisa mengkonversi di semester manapun. Ya. Mungkin itu, Bu. Iya. Terima Ya. kasih Pak Suyoto informasinya. Oke. Intinya sebenarnya tuh kalau memudahkan itu memang sama-sama di semester ganjil begitu ya. Iya, idealnya begitu. Mungkin kalau misalkan bukan di semester yang sama, bisa di semester sebelumnya atau di semester selanjutnya, semester 7 atau semester 3 begitu. Tapi kalau seperti itu kan bahasa kesulitan ketika mengambil KRS itu loh. Mengambil KRS sekarang di semester ganjil semua. Iya, tapi ini ya, Pak. Mungkin nanti ada tabrakan jadwal juga ya Pak ya kalau seperti itu ya. Eh, tabrakan itu kalau misalnya mahasiswa MBKM di UMP, di ekonomi UMP ya tidak, Bu, karena mata kuliah statistika kan tidak diajarkan di semester ganjil ini. Jadi tidak ada mata kuliah statistika. Jadi mungkin tidak bisa, Bu. Enggak. Ya, nanti kan karena ganjil ya Pak ya jadinya. Iya, Kalau misalnya digenap kan nanti ada mata kuliah itu. ya berarti di prodi manajemen harus membuka gitu Pak di Ya, semester itu. ganjil. Nah, padahal kan tidak dibuka Iya, itu di sebarannya semester di semester genap. ganjil. Ya, Jadi mungkin Mungkin pasnya di menyambung. akuntansi mungkin. baik Pak. Iya. Kalau di akuntansi pun yang di semester ganjil itu yang tidak ditawarkan itu metodologi penelitian, karena kami juga di semester genap, teori akuntansi juga di semester genap, statistika penelitian juga di semester genap. Karena mungkin meskipun semesternya beda, penempatan mata kuliah di antara kita bisa berbeda itu. Berarti yang di semester ganjil itu pengauditan ya Pak ya? Pengauditan, akuntansi lembaga Syariah. keuangan syariah, dan etika profesi. Oh, okay. Kalau misalkan memang kalau kemarin itu mensiasatinya dari kami itu kalau misalkan di univnya tidak membuka itu bisa mengambil di prodi kami sendiri gitu Pak. Oh, okay. Itu kebijakan gitu. Ya, kebijakan. Selama ada kebijakan kayaknya lebih mudah itu. Karena kan ya memang idealnya itu kan 20 SKS ya Pak ya. Minimal gitu. Minimal 20 SKS, tapi kalau misalkan tidak bisa 20 ya kami ini kami sesuaikan. Ya, cuma konversinya nanti tetap 20 itu yang di laporan. Kemudian mungkin ini ya Pak ya. Kalau di UMP masih ada UTS UAS ya Pak ya? Masih ada? Masih ya? Oke. Masih. UTS ya kami lakukan rata-rata sekira pertemuan ke-8 itu. Ya, sama Pak. Terkait MOU-nya ini sekalian kita bahas atau gimana Pak? Boleh, monggo Ibu. Ya. Kemarin sih untuk MOU sudah saya share ke Bu Dekan juga, terutama yang dengan fakultas ya. Yang MOA ya Pak ya? Oh, yang MOA-nya ya, MOU-nya dengan universitas. Ini kemarin yang sudah saya share begitu draftnya ke jenengan.
ini. Mungkin nanti ada masukan atau apa kalau misalkan kurang gimana. Di sini ada identitas dekan sebagai pihak pertama untuk UNISA dan pihak kedua untuk UMP. Kemudian sini sepakat untuk pelaksanaan catur dharma MBKM. Poin A, dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan. Poin B, bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan. Ini sudah sepakat ya Pak? Untuk MOA ini khusus untuk yang MBKM gitu. Apa nanti bisa kita gunakan untuk MOA yang lain, yang catur dharma itu? Bisa untuk yang lain, Pak. Ini kan pelaksanaan catur dharma. Oke. Mungkin yang tadi di pengantarnya gitu, Pak. Nah, ini untuk yang naik lagi itu. Ini karena yang BKUI masih aklat ini Pak. Ya, kemarin saya diberikan draft ini Pak, apa terkait catur dharma untuk MBKM begitu. Pak, mungkin kalau melihat tentangnya ini kan spesifik ya. Ya, spesifik ke MBKM. Implementasi MBKM Pak. Mungkin nanti terkait hal-hal joint research dan lain-lain mungkin ada ini Pak, perjanjian yang lain gitu. MOA lain gitu. Siap. Oke. Ini kita bahas per pasal atau pripun Pak? Nanti supaya boleh biar lebih teknis, biar nanti segera di karena luaran kami memang MOU MOA juga Pak ini. Untuk MOU sendiri kan belum ada nih dengan UMP juga. Jadi MOA MOU sepertinya yang tingkat universitas. Ya, belum ada di kami di UNISA. Jadi nanti sekalian mungkin tukaran pelajar dan juga nanti MOU dan MA-nya. Ini untuk pasal 1 ya. Selenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan catur dharma dalam merumuskan dan implementasi capaian pembelajaran dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terdiri dari kegiatan pendidikan, diri pertukaran pelajar, studi atau proyek independen, magang, kegiatan wirausaha dan proyek kemanusiaan, serta program pengembangan pendidikan dan kebudayaan masyarakat. Kemudian pasal 2, tujuan diadakan kerjasama, meningkatkan kualitas pendidikan pada pihak pertama dan pihak kedua dalam hubungan kelembagaan antara kedua pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan lulusan berkualitas di Indonesia. Untuk pasal 2.1 sudah sepakat ya Pak? Oke, siap. Kemudian untuk yang poin 2, pihak pertama dan pihak kedua memperoleh sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan riset kolaborasi dan inovasi produk serta kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak. Untuk poin 3, merumuskan dan mengimplementasi capaian pembelajaran dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas. Untuk poin 3 juga
Sudah sepakat, Bapak? Oke, oke. Pak Yoto ikut memantau ya, Pak? Oke. Karena ini levelnya fakultas. Oke, kita lanjut ke pasal 3 nih. Oke. Ruang lingkup. Untuk ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi bagi dosen dan mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu yang pertama, perumusan dan implementasi capaian pembelajaran dan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang kedua, melakukan pendidikan, dalam hal ini pertukaran pelajar. Kita mencoroti yang pertukaran pelajar nih Pak. Kemudian ada studi proyek independen, magang, kerja praktek, kegiatan usaha dan proyek perusahaan, serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian yang ketiga, melakukan knowledge sharing tentang kompetensi dan aplikasinya dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di pihak pertama dan pihak kedua, serta kegiatan penelitian di antara para pihak, serta kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan forum ilmiah bersama. Untuk pasal 3, apakah sudah sepakat? Atau ada tambahan? Oke ya. Kemudian terkait pasal 4, hak dan kewajiban. Yang pertama, para pihak berhak A. mendapatkan benefit dari pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan para pihak. Kemudian poin B, memperoleh fasilitas sarana program kegiatan pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kemampuan para pihak. Yang poin C, memperoleh koordinasi program kegiatan pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kata memperolehnya itu, Bu. Oh ya. Kata memperolehnya itu bermakna apa itu, Bu? Mungkin ini ya Pak ya. Misal mahasiswa kami mengadakan pertukaran pelajar di sana, jadi kami memperoleh mungkin feedback dari dosen yang mengampu begitu dan saling koordinasi. Kalau memperolehnya dibuang aja itu gimana, Bu? Oh, mungkin kaitannya dengan kata koordinasi depannya itu. Oke. Oh. Apa memperoleh manfaat gitu. Memperoleh manfaat atau melakukan koordinasi. Atau melakukan baiknya melakukan koordinasi ya Pak ya? Sih, mungkin itu lebih tepat daripada Tadi memperoleh judulnya apa Ibu? Yang poin atasnya yang hak dan ABC. kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak. Oke, kalau poin AB itu kan karena hak nggih. Hak dan kewajiban. Mungkin apa yang AB itu apa poin ini yang hak mana? Ini kan berhak semua. Kalau berhak ya memperoleh tadi katanya mungkin karena ada kata-kata koordinasi gitu tadi ya. Betul. Ya, saya setuju Pak. Kalau itu terkait dengan masing-masing pihak atau para pihak berhak, ya, maka berhak memperoleh. Bla-bla-bla. Cuman kan memperoleh koordinasi itu kan agak rancu dalam bahasa Indonesia loh. Kalau koordinasi mesti melakukan koordinasi. Maka itu perlu di bahasanya loh Bu. Iya. Memperolehnya mungkin tetap cuma koordinasinya yang disesuaikan gitu. Jadi memperoleh ini ya Pak, informasi ya. Para pihak memperoleh benefit dari kegiatan pendidikan misalnya gitu. Mungkin maksudnya informasi bukan koordinasi Bu. Yang pertama sudah ada benefit ini Pak. Oh ya berarti Pak Suyoto. Oke, yang lain.
Mungkin koordinasi mungkin apa maksudnya informasi? Ya saling apa ya? Saling tukar informasi ya sebenarnya kalau koordinasi itu, Pak. Mungkin memperoleh informasi program gitu mungkin. Sampun yang poin C. J. Kita lanjut ya, Pak. Y. Kemudian memperoleh hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian yang poin E, menentukan jumlah peserta didik yang dapat diterima untuk setiap periode pelaksanaan program MBKM sesuai daya tampung yang ada pada para pihak. Kemudian menghentikan program kerjasama yang ditawarkan oleh para pihak apabila program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Poin yang F itu hak ya Bu, berhak untuk menghentikan gitu nggih bahasanya gitu. Ya, karena ini masih hak ya. Klausulnya masih berhak, Pak. Oke. Kemudian memberikan sosialisasi program pada staf dan karyawan di lingkungan para pihak. Kemudian yang poin H, berhak menerima hasil luaran dari kegiatan MBKM yang telah disepakati. Untuk klausul H sudah sepakat. Untuk yang tadi Bu, apa? Yang soal pembiayaan masuk klausul ini enggak? Belum, Pak. Belum ada. Ada sendiri nggih? Oh nggih, ada sendiri nggih. Oke, siap. Ibu untuk poin F coba dibuka lagi, Bu. Ini ya. Iya. Itu kalau dibaca itu sepertinya bahasanya agak vulgar banget gitu ya. Kalau misalnya masing-masing pihak melakukan evaluasi mungkin Bu. Hasil evaluasi kan boleh menghentikan atau boleh meneruskan. Mungkin dengan bahasa masing-masing pihak berhak untuk melakukan evaluasi itu. Mungkin loh saya. Hasil evaluasinya kan nanti bisa memutuskan atau bisa meneruskan program. Atau melakukan evaluasi kegiatan. Melakukan evaluasi kegiatan atau program kerja itulah. Atau program kerjasama itu ya. Mengevaluasi kegiatan program kerjasama ya. Mengevaluasi kegiatan garis miring program kerjasama itu. Kerjasama. Sudah ada di belakang? Sudah ada di belakang? Belum, Pak. Bukan, maksudnya di sebelah kanannya. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi itu persepsi kita melakukan evaluasi kan, hasil evaluasi bisa diteruskan kalau memang memberikan benefit buat keduanya atau mungkin memutuskan itu. Persepsi saya seperti itu. Ya. Atau mungkin ada ditambahkan mengevaluasi kegiatan program kerjasama untuk meneruskan atau memberhentikan gitu. Ya monggo, sebenarnya tanpa ditulis hasil evaluasi itu kan bisa dilanjutkan atau bisa dihentikan. Oh, ini sudah ada klausul tidak berjalan. Kalau misalkan program tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Gitu.
Kemudian kita beralih ke kewajiban ya Pak. Oke. Kemudian untuk yang kewajiban, para pihak berkewajiban A. mengajukan permohonan program MBKM dan catur dharma perguruan tinggi bagi dosen dan mahasiswa kepada masing-masing pihak sebelum kegiatan dimulai. Kemudian poin B, mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan para pihak. Kemudian mensosialisasikan program kerjasama kepada seluruh staf dan karyawan di lingkungan para pihak. Poin D, para pihak mendorong setiap sivitas akademika di lingkungan masing-masing pihak untuk bersama-sama menjalankan program tersebut. Kemudian poin E, mengatur pengiriman peserta didik, baik jumlah, jadwal, dan format penilaian program MBKM. Yang poin F, turut serta menjaga mengamankan fasilitas pelaksanaan program MBKM yang disediakan. Poin G, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut dari program MBKM. Kemudian poin H, menyediakan fasilitas _sarana program kegiatan pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kemampuan para pihak. Nah, di poin H ini ada poin selanjutnya yaitu mengatur dan mengkoordinir program kegiatan pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan serta program pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian melakukan musyawarah antar para pihak bila ada hal-hal yang bersifat insidentil dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini. Mungkin komen Bu untuk yang bawahnya H ya, tertulis poin A, itu kayaknya memang tadi sinkron dengan yang tadi kita diskusikan di poin F, apa gitu? Yang H. Yang tadi kata koordinasi kita rubah informasi, apa gitu? Iya. Mungkin ke ini Bu, yang hak tadi Bu, yang poin F apa gitu? Iya Pak ya, yang F. Enggak, yang tadi kita rubah. Oh, yang C, sorry. Yang C. C. Oh ini. Yang C tadi kan awalnya draftnya kan memperoleh koordinasi. Iya. Kan mungkin poin ini sinkron dengan yang poin yang kewajiban tadi, ya? Poin A. Oh, yang A ini ya. Maksudnya berhak melakukan koordinasi, mungkin benar tadi Bu. Tapi di sini ada mengaturnya Pak. Kalau tadi kan sepertinya tidak ada mengatur ya Pak. Mungkin karena ada kesesuaian itu, monggo yang mau disesuaikan yang mana. Karena mungkin maksudnya yang di poin yang tadi, karena pihaknya Bu Rijal yang berikan draft, mungkin karena Pak Yoto komen karena melakukan memperoleh koordinasi gitu, tapi masih ada kaitannya dengan poin A tadi, yang ini di bawah H itu kan ada kaitannya dengan mengkoordinir, karena ada kegiatan kewajiban melakukan koordinir, makanya haknya adalah memperoleh hasil koordinasi atau mengajukan koordinasi, gitu mungkin maksudnya apa gitu. Jadi bukan informasi, mungkin saya malah keliru pas tadi mengusulkan informasi yang di poin C atas. Yang poin C. Ini kan tadi bahasanya tadi memperoleh koordinasi ya. Atau tetap di sini memperoleh koordinasi mawon yang ya, meskipun tadi bahasanya seolah bias gitu. Ya, mungkin itu Pak Yoto karena ada gandengannya dengan kewajiban melakukan mengatur dan mengkoordinir gitu.
Kayaknya ada kaitannya. Oke. Terus ini Bu, mohon maaf Bu, untuk yang kewajiban poin atas apa ya? Yang mengirim mahasiswa tadi, apa yang menentukan Bu? Apa berhak gitu? Bentar, Pak. Apa di Serta didik tadi ya. pihak Ini ya gitu? Pak, mengatur, kalau yang kewajiban itu mengatur pengiriman peserta didik. Kalau yang haknya tadi sepertinya juga ada. Bentar. Nah ini, kalau yang berhak menentukan jumlah peserta didik. Kalau yang kewajiban mengatur pengiriman peserta didik. Mungkin ini mohon maaf ini Bu, kami kan ada kebijakan terkait pengiriman mahasiswa pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa itu kan selevel nilai akreditasi gitu. Mungkin untuk kasus ini kan untuk Unisa yang mengirim ke kami, tapi mungkin kami belum bisa mengirim ke Unisa atau gitu. Karena kami ada kebijakan tadi akan mengirim pertukaran pelajar, meskipun nanti sih mungkin ada kebijakan ya setelah kami rapatkan, tapi kebijakan awalnya mengirimkan mahasiswa ke prodi yang selevel gitu. Iya, paham. Oke. Tapi Unisa kan ya selevel Pak, selevel Universitas Muhammadiyah Aisyah. Bukan Bok nanti ini apa? Kait akreditasinya akreditasi. Memang. Jadi mudah-mudahan besok setelah Agustus kan kita jadi selevel juga. Ya, amin Pak. Maksudnya selevel itu Anissa menjadi unggul Pak. Ya. Siap. Unisa. Ji Bu, saya bisa komen Bu secara umum Bu. Ya Pak. MOU yang ditawarkan itu kan tadi Ibu sering menuliskan kata catur dharma. Tetapi setelah dicek itu isinya kayaknya kok cuma tridharma saja, pendidikan, penelitian, pengabdian. Itu ini hanya masukan saja Bu. Oh ya Pak. Saya melihatnya itu hanya tridharma saja, pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, maka mungkin perlu disesuaikan. Hampir semuanya menyebutkan pendidikan, penelitian, pengabdian. Sementara di bagian atau di mana di atas itu mencantumkan catur dharma. Artinya catur dharma yang keempat itu kan belum nampak di MOU ini. Atau saya yang salah melihat Bu, kurang teliti mungkin. Ya, ini Pak Yoto, saya komen tadi di awal disepakati ini MOA terkait catur dharma, tapi spesifik di kegiatan MBKM. MOU atau MOA spesifik lain yang penelitian, pengabdian, dan al-Islam akan ada MOA lanjutan. Kalau tidak keliru gitu, Bu Rigel tadi. Iya Pak. Jadi ini spesifik ke MBKM-nya Pak Yoto. Oke. Kemudian lanjut ya Pak. Ini sepertinya yang ini poinnya ini typo ABC, sebenarnya lanjut ini Pak. Mohon maaf. Kami perbaiki ya Pak. Siap. Kemudian yang pasal 5 terkait force majeure, apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak dengan iktikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Itu ada
8 atau Sudah bagus. sudah bagus nih Pak. Kemudian pasal 6 jangka waktu. Yang pertama, perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis para pihak. Kemudian yang kedua, perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh pihak yang akan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama memberitahukan 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini. Artinya kalau belum sebelum 3 bulan sebelum habis kita komunikasi. Perpanjang ya. Perpanjang. Oke. Sampun ini ya Pak ya. Poin 1, 2. Oke, kita lanjut ke pasal 7 pembiayaan. Pertama, segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan pembekalan pelaksanaan BKP program MBKM Catur Dharma Perguruan Tinggi, serta koordinasi menjadi tanggung jawab para pihak. Kemudian, segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada para pihak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pasal 7, Pak? Saya sementara oke, Bu. Oke. Termasuk teknis tadi yang saya sampaikan, saya tak komunikasi dengan pimpinan atas. Ya. Pak. Siap. Kemudian untuk pasal 8, penyelesaian perselisihan, ini sepertinya ini poinnya nanti saya perbaiki. Siap. Yang pertama, perselisihan yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kedua, apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, para pihak bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini. Kemudian penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada pasal 2 tidak menghapuskan kewajiban para pihak yang belum terselesaikan. Sudah? Ya, oke. Cukup. Ya. Kemudian pasal 9 aturan peralihan yang pertama, perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak secara tertulis. Kemudian hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi, diadakan tambahan atau adendum atau perubahan atau amandemen yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Untuk aturan untuk pasal 9, sampun ya Pak? Oke, Bu. Oke ya. Kemudian pasal 10 penutup. Yang pertama, naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai, cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kemudian poin 2, demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan iktikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah. Tanda tangani oleh kedua dekan. Nah, Nailati, Bu. Oh, maaf. Untuk MOA nanti kami kirimkan lagi, begitu ya Pak? Saya bisa mengirimkan ke Pak Iwan? Sakit. Oh, nanti supaya segera diproses begitu ya Pak ya? Siap. Mungkin itu jadi untuk kepastian ini tadi ya Pak ya, kami tunggu kepastian terkait
tindak lanjutnya nanti ke WR1 di UMP ya Pak ya. Siap. Nggih. Tunggu kabarnya. Dan untuk MOA, maaf, mohon maaf, MOA sudah kita sepakati bersama. Kemudian untuk yang MOU nanti karena levelnya UNIF ya Pak, ini kebetulan kami BKUI belum datang, belum bisa bergabung begitu. Nanti yang MOU kemarin kami sudah mengirimkan draftnya ya Pak. Nggih, sampun. Cuma memang belum kami tindak lanjuti ke pihak terkait, Bu. Oh, iya. Ya, coba Mungkin nanti bisa ini ya Pak ya, bisa apa namanya? Ya, mungkin ini kan koordinasi awal begitu Pak. Nggih, siap. Nanti ketika sudah sepakat, mungkin kami akan ke sana begitu untuk ini Pak, memproses begitu Pak. Nggih, ada kegiatan yang offline-nya gitu. Ya, karena memang untuk koordinasi awal kita Zoom gitu, dan yang ada dituliskan kemarin harus ada offline-nya ini Pak. Oh, siap. Mungkin itu ya Pak ya. Berarti termasuk yang penandatanganan MOU dengan antar rektor gitu. Pembuatan yang offline itu. Kalau offline itu nanti ini Pak, kami ke sana untuk konversi misal gitu. Ya, teknis pertukaran pelajar. Oh, siap. Ya. Gitu. Mungkin sudah ini ya Pak ya. Sudah sepakat dan ini randonnya sudah sampai perumusan MOA begitu. Siap. Ya, nanti apa namanya terkait yang belum selesai tadi tindak lanjutnya kami tunggu kepastiannya. Siap, insya Allah. Yeah. Ini sudah selesai ya Pak untuk koordinasi awal. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu dari UMP, sama untuk Bu Dekan dan para kaprodi di jajaran Prodi dan Dekanat Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kami sangat berterima kasih sekali atas kehadirannya, dan kita sudah mufakat bersama ini dan semoga kita tetap terjalin kerjasama dan silaturahim antara UNISA dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Insya Allah. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Rigel. Oke, Pak. Salam untuk Bu Naila. Insya Allah. Ya. Oke. Kami pamit undur diri Ibu. Jika nanti ada yang perlu dikoordinasikan bisa via WA nggih. Nggih, Pak. Ya, monggo pamit. Assalamualaikum buat semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Oke, Pak.